Ya, baik. Langsung kita lanjutkan Kak ya ke sesi berikutnya, masih ada 2 kali 5 menit ya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan bidasan lanjutan atas bantahan dan bidasan tim kontra. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU strip 11 tahun 2013 pada poin 3.18 menempatkan keberadaan dari kewenangan dari pemerintah untuk melakukan adanya mekanisme pengawasan terhadap keberadaan dari organisasi masyarakat manakala keberadaan dari kegiatan ormas tersebut ternyata mengancam keberadaan keamanan dan ketertiban umum. Karena dalam hal ini keberadaan negara memiliki kewajiban untuk dapat melakukan penegakan hukum yang dapat menghentikan kegiatan seseorang yang telah melanggar keberadaan hukum orang lain. Dewan Juri yang terhormat. Dan dalam hal ini kami meyakini bahwa konteks pembubaran organisasi masyarakat dengan keberadaan dari mekanisme yang kami bawakan ternyata tidak melanggar keberadaan dari due process of law. Mengapa? Karena rekan-rekan kami dari tim kontra pun mengamini bahwa due process of law tidak hanya dititik beratkan kepada mekanisme pengadilan semata, namun ketika dalam hal ini mekanisme yang dilaksanakan pemerintah ternyata telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, maka hal tersebut legal untuk diterapkan. Dewan Juri yang terhormat. Lagi-lagi rekan-rekan dari tim pro menginginkan adanya due process of law. Dewan Juri terhormat. Due process of law inilah yang kemudian mensyaratkan kepada pemerintah untuk kemudian dalam hukum yang wajib dipenuhi adanya prasyarat-prasyarat tertentu, tahap-tahap tertentu. Seperti apa Dewan Juri terhormat? Yakni adanya peringatan tertulis terlebih dahulu dan kemudian adanya suatu teguran-teguran dan juga Dewan terhormat baru kemudian dapat diadili oleh pengadilan. Dewan terhormat, bukan dengan secara sepihak membubarkan ormas tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hal inilah yang kemudian tidak mampu dijangkau secara lebih dalam oleh rekan dari tim. Silakan lanjutkan. Tantangan kami sederhana Dewan Juri yang terhormat. Dapatkah rekan-rekan kami membuktikan bahwa mekanisme pembubaran ormas yang ada saat ini ternyata keberadaan di pemerintah sama sekali tidak memperhatikan adanya keberadaan substansi hukum? Ternyata tidak Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini ternyata telah memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana tertuang di dalam Permendagri nomor 56 tahun 2017. Di dalam Permendagri tersebut telah disyaratkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap organisasi masyarakat melibatkan keberadaan dari tim khusus yang telah dibawakan oleh rekan pembicara kedua dari tim kami. Artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Keputusan pembubaran organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah keputusan yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, namun telah memiliki landasan-landasan yang jelas sehingga pemerintah berani mengeluarkan keputusan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, silakan. Lalu bagaimana dengan tanggapan rekan-rekan tim pro mengenai fungsi dari Mendagri atau pemerintah dalam pasal 53 Undang-Undang Ormas Dewan Juri yang terhormat, yaitu membina dari ormas-ormas tersebut. Dewan Juri yang terhormat, apa fungsi membina ini? Yaitu menata bagaimana ormas-ormas ini agar sesuai dengan jalannya Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi kita Pancasila, yang dalam hal inilah Dewan Juri yang terhormat justru lahirnya Perpu Ormas ini merupakan bentuk jadi tingkat reaktif pemerintah dari tidak mampunya pemerintah untuk membina dan mengawasi ormas-ormas yang ada sehingga secara sepihak mengeluarkan Perpu yang mana Perpu tersebut merupakan sangat subjektif. Terima kasih. Perdebatan kita tidak sedang berbicara mengenai mekanisme pembinaan terhadap organisasi masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Namun yang sedang kita bicarakan dan diskusikan adalah bagaimana jika ternyata pembinaan tersebut gagal sehingga terdapat ada kegentingan memaksa bagi negara yang diakibatkan oleh kegiatan organisasi masyarakat sehingga dibutuhkan adanya tindakan yang dilakukan oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, di mana dalam hal ini indikator tersebut menyangkut salah satunya adalah keberadaan keamanan yang terlanggar. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi. Sekarang gilirannya tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, jika kita membaca argumentasi dari rekan-rekan tim pro, dari pembicara pertama hingga ketiga, maka kita mengikuti bersama landasan utama argumentasi dari rekan tim pro berdiri adalah adanya asas contrario actus. Berangkat dari kesalahpahaman adanya tentang asas contrario actus tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro berdiri, di mana asas contrario actus di sini pemerintah dapat mencabut izin suatu ormas tertentu yang kita ketahui bersama, ormas tidaklah meminta izin kepada pemerintah tentang keberadaannya, melainkan meminta status pengesahan badan hukum. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama antara izin dan status badan hukum berbeda, dan dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, dalam hal penerapan yang tepat tentang asas contrario actus tersebutlah Dewan Juri yang terhormat dapat kita lihat dalam undang-undang lingkungan, undang-undang pertambangan, dan undang-undang tata ruang yang bahkan dalam ketiga undang-undang tersebut menempatkan adanya syarat teguran tertulis, kemudian penghentian kegiatan ataupun dengan hal-hal tertentu, prosedur-prosedur tertentu persuasif yang intinya Dewan Juri yang terhormat tidak langsung mencabut status badan hukum tersebut. Dan bahkan dalam undang-undang tata ruang pun pasal 47 dalam hal pencabutan status badan hukum perseroan tersebut harus melalui jalur pengadilan, yakni pengadilan pidana. Dewan Juri yang terhormat, inilah kesalahpahaman mengenai asas contrario actus yang dilakukan oleh pembicara kedua dari rekan-rekan tim pro. Ya, interupsi, silakan. Ketika rekan mendasarkan berkaitan dengan keberadaan PT, rekan kan harus mencermati bahwa dalam UU PT pun diamini ada dua mekanisme berkaitan dengan pengadilan dan non pengadilan. Dan keberadaan dari mekanisme pengadilan adalah ketika dasarnya ada suatu konsep mengenai likuiditas ataupun berkaitan dengan adanya konsep kepailitan yang sebelumnya diputuskan oleh pengadilan niaga. Dewan Juri yang terhormat, artinya apa? Keberadaan
keadaan pembandingan PT dengan pembubaran ormas bukanlah merupakan sesuatu yang apple to apple dalam perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Dan konsep mengenai keadilan pun harus menempatkan berkaitan dengan bagaimanakah konsep pengaturannya pula agar tidak dilaksanakan secara semena-mena dalam penegakannya. Nampaknya rekan-rekan Timpro justru coba mempersempit perdebatan kita Dewan Juri yang terhormat seperti yang dikatakan oleh pembicara ketiga. Mengapa? Ormas adalah status badan hukum yang mana kita bisa melakukan atau contoh atau analogi terhadap badan hukum atau perseroan ini Dewan Juri yang terhormat dalam mekanisme pembubarannya yang kita ketahui bersama. Bahkan ketika izin dari perseroan tersebut dicabut, bukanlah pemerintah yang membubarkan status badan hukumnya, melainkan pemerintah mengembalikan kepada perseroan tersebut untuk membubarkan sendiri dirinya Dewan Juri yang terhormat. Inilah lagi-lagi asas kontrario akus yang salah dipahami oleh rekan-rekan Timpro. Bahkan masih hangat di telinga kita semua Dewan Juri yang terhormat ketika pembicara kedua dari rekan Timpro tidak mampu menjawab apa frasa paham lain dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Ormas yang multitafsir ini Dewan Juri yang terhormat. Karena jika kita lihat Dewan Juri yang terhormat, standing kami jelas adalah berkaitan dengan kondisi darurat yang mengharuskan keberadaan negara untuk membentuk ada mekanisme pembatasan yang telah diamini dalam pasal 28J maupun keberadaan kovenansi pol yang diamini oleh Indonesia. Kemudian dalam hal ini rekan-rekan belum mampu untuk menunjukkan dalam hal ini mekanisme seperti apakah yang rekan-rekan gagaskan, termasuk permasalahan waktu yang rekan-rekan anggap sederhana Dewan Juri yang terhormat yang tidak mampu disebutkan hingga pembicara ketiga. Kemudian dalam hal ini, ketika rekan-rekan mempermasalahkan berkaitan dengan ada mekanisme due process of law, pertanyaan kami sederhana, ketika terdapat landasan hukum yang jelas, apakah mekanisme tersebut tidak berdasarkan adanya hukum? Yang pertama Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan Timpro justru tidak memahami konteks pembubaran HTI, di mana sejak Perpu tersebut turun Dewan Juri yang terhormat hanya satu organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni HTI. Apakah ini menunjukkan adanya suatu kegentingan yang memaksa Dewan Juri yang terhormat? Tentu tidak, karena argumentasi dari pemerintah ketika Perpu ini turun adalah bagaimana pemerintah membubarkan ormas-ormas yang berbahaya, namun justru pada saat Perpu ini turun hanya satu ormas yang dibubarkan oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Yang kita ketahui bersama dalam hal ini, Muhammad Hatta dalam risalah sidang BPU PKI mengatakan bahwa hak suara dan hak berkumpul serta hak menyatakan pendapat haruslah diberikan kepada rakyat. Mengapa? Karena dengan hak-hak tersebutlah rakyat dapat mengawal pemerintah kita agar tidak bergeser dari Rekstad menjadi Maksad. Dan hal ini terbukti Dewan Juri yang terhormat. Kekhawatiran Muhammad Hatta terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Ormas yang mana Undang-Undang Ormas ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas-ormas yang ada di Indonesia dengan secara Waktunya habis, tepuk tangan, terima kasih luar biasa ya. Saya yakin ini Dewan Juri sekarang lagi bingung ini, soalnya sama-sama bagus ya Pak ya. Nanti kita tunggu ya, tapi ini masih ada lagi satu babak ya, ini babak terakhir adalah closing statement. Saya persilahkan kepada Timpro untuk memberikan closing statement, waktunya 2 menit dari sekarang. Konteks perdebatan kita hari ini bukan berbicara mengenai salah satu ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, namun berbicara bagaimana ketika suatu ormas melanggar indikator yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atau berkenaan dengan kedaulatan negara dan kesatuan dan Pancasila serta konstitusi, apakah pemerintah berwenang untuk melakukan pembubaran atau tidak? Dewan Juri yang kami hormati, keberadaan dari ormas yang dibubarkan oleh pemerintah melalui undang-undang ini pun telah terdapat adanya mekanisme pengkajian terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika sejak keluarnya Perpu tersebut hanya terdapat satu ormas yang baru dibubarkan, artinya apa? Sebenarnya di sini pemerintah telah melakukan beberapa pengkajian secara mendalam sebelum pemerintah begitu saja membubarkan sebuah ormas. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, terdapat adanya mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu sebelum pemerintah membubarkan ormas. Ya ini berkenaan dengan keberadaan peringatan tertulis yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan masing-masing 7 hari, kemudian keberadaan penghentian kegiatan serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau badan hukum berkaitan dengan keberadaan ormas yang telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat, sehingga keberadaan dari due process of law di dalam mekanisme undang-undang ini pun sesejatinya bukan menjadi sebuah permasalahan yang menjadi landasan untuk kita menolak mosi hari ini. Toh Dewan Juri yang kami hormati, keberadaan dari paham-paham lain telah ditegaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yaitu berkenaan dengan paham Marxisme, Leninisme, dan paham-paham lain yang menggantikan kedudukan Pancasila sebagai landasan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan Dewan Juri yang kami hormati, atas landasan pemikiran tersebut dan fakta-fakta yang ada, di sini kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tetap mendukung mosi hari ini karena kami mendukung keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya. Itu tadi Timpro, selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk memberikan closing statement.
28 menit sudah emanasi perdebatan ini kita jalani. Dan sampai sejauh ini, kami dari rekan-rekan tim kontra dengan konsisten dan vokal untuk memperkuat argumentasi kami, yaitu dengan adanya due process of law di dalam pembubaran ormas. Bangunan argumentasi kami sudah kami landasi baik segi historis, filosofis, dan yuridis, karena hukum tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Namun Dewan Juri yang kami muliakan, sangat disayangkan betapa kekeliruan berpikir yang dilakukan oleh rekan-rekan tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa adanya pengkajian-pengkajian terlebih dahulu yang melibatkan TNI, Polri, dan juga kementerian-kementerian terkait. Namun, nampaknya rekan-rekan tim pro lupa, nemo judex in causa sua. Tidak mungkin seorang hakim akan menghakimi dirinya. Disinilah adanya subjektivitas daripada pihak-pihak terkait tersebut, karena diangkat oleh Presiden Dewan Juri yang terhormat. Maka Dewan Juri yang kami muliakan, agar tesis dan antitesis dalam dialektika mosi perdebatan kita kali ini tidak hanya sekedar menjadi narasi afirmasi dan oposisi semata, melainkan dapat menjadi politik mahasiswa membangun bangsa. Izinkanlah kami memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan mekanisme pengadilan dan juga memangkas periodisasi somasi ormas. Dan yang kedua, mewajibkan kepada ormas untuk memberikan laporan secara berkala proses kegiatan setiap tahunnya. Dan yang kedua, melakukan pembinaan terhadap ormas melalui musyawarah besar ormas berbadan hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang kesemuanya diformulasikan dalam undang-undang ormas sebagai bagian daripada pemerintah. Maka Dewan Juri yang terhormat, melalui forum ini pun kami mendorong untuk Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ya, peraturan waktunya pemerintah dan habis, undang-undang. tepuk tangan. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi. Para peserta yang luar biasa sudah cocok jadi pengacara ya. Dan terima kasih juga hadirin kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa di kompetisi debat tahun depan.